Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Frael Desansori dengan NIM 440 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan kursus ke-6, yaitu adalah materi tentang fungsi. Oke, nah pertama-tama sebenarnya apa itu fungsi? Fungsi itu adalah sebuah blok yang dapat digunakan kembali pada suatu kode yang kalian buat. Oke, nah kemudian pada kursus kali ini juga kita seperti biasa akan mengkaji dari dari Scratch, Python, dan juga flowchart. Dan pada kursus kali ini juga kita akan melakukan activity dan project seperti kursus-kursus biasanya. Oke. Nah, pertama-tama kita akan pelajari input fungsi dulu. Nah, untuk membuat fungsi, kalian bisa akan di my blocks ini. Oke, kemudian kita buat aja fungsi welcome user. Nah, kalian bisa add ini user name, add input user age. Oke, nah ini adalah satu fungsi ya guys. Jangan lupa kalian tambahkan event ini juga bendera hijau untuk mulai nanti setelah kita membuat semua fungsi sini. Oke, dalam fungsi ini kita akan mengisikan ini, kemudian jangan lupa kalian join. Sorry, salah. Ini salah. Hello, kemudian kalian klik join. Kemudian kalian masukkan fungsi username pada sini, tarik ke sini. Klik aja sini, hello. Jangan lupa kalian tambahkan tunggu di sini. Kemudian ini lagi, blok hello lagi. Kemudian kalian gabungkan lagi join 2 kali di sini untuk menanyakan umur. Di sini you are. User age. Welcome. Welcome. Oke. Kemudian kita tunggu lagi 1 detik. Biasa. Nah, ini kan ada nih fungsi nih udah dibuat ya. Nah, fungsi untuk menanyakan namanya siapa dan umurnya berapa. Nah, kemudian kita taruh aja di sini. Nah, oh iya, sebelum kita klik ini bendera hijau, kita bisa isi dulu ini di sini sesuai dengan urutan ya. Misalkan nama saya adalah Farel. Umur saya adalah 18. Maka kita mulai. Nah, kalian bisa lihat di sini. You are 18. Welcome. Nah, itu adalah fungsi dari function sendiri atau input fungsi secara sederhana yang dapat diterapkan di program kali ini, kode ini atau blok ini. Oke, kemudian sebenarnya fungsi juga tidak hanya bisa diterapkan untuk sebuah percakapan dasar seperti ini. Fungsi juga bisa diterapkan untuk menghitung. Misalkan ya, kita buat lagi nih satu fungsi. Namanya double member. Double
number. Oke, kemudian kita add input. Number. Oke, dalam fungsi ini kita akan menambahkan variabel. Itu adalah hasilnya result double number. Oke, kita set sini result double number. Kemudian kita jangan lupa digabungkan join. Nah, join number. Sorry, ini bukan join ini. Harusnya dikali, sorry. Kali perkalian number. Kali 2. Nah, mari kita coba ya. Kita running di sini. Oke. Mana ya ini? Oke. Running. Kayak lupa. Ini kita masuk angka dulu biar bisa dikali. Kemudian kita running. Number kali 2 double number. Double number. Oh iya, aku lupa. Nah, ini harus di ini dulu, guys. Nah, baru bisa nih harus ini. Set. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kenapa 10? Karena kita memasukkan angka 5 di sini untuk dikalikan pada fungsi. Kemudian fungsi sendiri akan mengeksekusi dan mengembalikan hasilnya ke dalam blok ini. Oke, tadi adalah kita menggambarkan sebuah eksekusi output sederhana memakai perkalian antar angka. Oke, kemudian kita akan menggabungkan fungsi dalam fungsi, yaitu kita buat dulu di sini tadi define username dan define user age. Nah, kita kasih pertanyaan di sini. What's your name? Udah ya. Terus kita buat lagi variabel di sini. Result user name. Terus kita set variabelnya di sini. Terus kita taruh answer di sini. Sama seperti tadi, kita taruh aja di sini. How old are you? Kemudian kita buat variabel lagi di sini untuk umurnya. Total umurnya berapa? Set. Sorry. Result user age. Oke. Nah, kemudian kita taruh lagi di sini. Satu user age answer. Kemudian nah, pada fungsi ini kita taruh aja ininya dihapus dulu, guys. Klik edit, terus hapus. Oke. Nah, setelah itu kita gabungkan aja username di sini, kemudian user age di bawahnya.
Dan kemudian kalian bisa jalankan di sini. What's your name, Farel? Hmm. I'm sorry guys. Ininya dihilangin. Jadi saya lupa, sorry. Jadi ada yang perlu dihilangkan dulu. Di sininya diganti ke variabel result user age di sini. Nah, dan juga ya result username. Yang what's your name? Farel. Ya, Farel. How old are you? 18. Nah, itu tadi adalah cara menggabungkan fungsi dalam fungsi, yaitu bisa kalian lihat sendiri di sini fungsi nama yang terdiri dari menanyakan nama dan variabel hasil nama di sini. Dan di sini juga ada fungsi umur yang menanyakan berapa umurmu dan hasil usianya di sini. Oke, kemudian kita akan menerapkan pada Replit Python. Kita akan melanjutkan penerapan di Python, di atau Replit. Nah, kita akan membuat fungsi sederhana yaitu def welcome user score name, user age. Tab ya, sorry, tab print print hello user name plus. Kemudian kita print lagi, print you are str user age plus your sorry, welcome. 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 User.
John. Kita coba namanya John ya, John sama nggak John, ini nomornya 30 deh. Nomornya 30. Oke. Nah, oke. Kita akan jelaskan dulu. Kita di sini akan membuat fungsi welcome user. Di dalam fungsinya itu ada username dan user age. Nah, pertama-tama kalian print dulu hello plus username plus tanda seru. Nah, yang ini adalah kayak semacam variabel gitu, variabel username. Kemudian di bawahnya adalah print UR string user age welcome. Nah, kenapa kita pakai string di sini? Karena jika kita tidak memakai string, maka tipe datanya akan menjadi integer, sehingga data tersebut akan error karena kita menggabungkan dua data. Cara persamaan. Ya, lupa saya tambahkan ini di sini. Nah, coba kita tes. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah penerapan di Python. Kemudian kita juga sama seperti tadi. Ini tuh sebenarnya ini input biasa ya. Input biasa. Nah, kita akan menerapkan seperti tadi, yaitu adalah bagaimana mencari output jika kita memintanya untuk menghitung. Oke, kita jadikan ini semua tagar dulu, tagar. Komen. Kemudian kita akan def toggle number return number kali 2. Oke, kemudian kita print di bawahnya. Print toggle number. Misalkan 8 deh. 8. Print number, sorry, ini ganti. 8. Print number 8. Oke, kita coba running. Nah, bisa kalian sendiri 8 kali 2 memang 16 hasilnya. Nah, ini adalah cara input dengan penerapan pada Python atau Replit. Kemudian pada kali ini kita akan menggabungkan fungsi dalam fungsi atau dua fungsi menjadi satu fungsi. Oke, kita hilangin di sini dulu nih. Kita hilangin dulu nih. Nah, dihapus dulu. Sip. Coba kita ini buat fungsi baru lagi. Def get user dengan tutup kurung kayak gitu. Kemudian
Ini kenapa ya? Kita get username terus return tab return input yo name. Nah, kemudian kita akan buat satu variabel lagi, yaitu adalah def atau fungsi fungsi. Kita membuat fungsi lagi di sini, get user age return integer in how kemudian kita tambahkan di sini get a username ya, dengan get user age get username. Nah, kemudian di bawah sini user age sama dengan get user age. Kemudian kita akan jalankan saja fungsi yang tadi sudah kita buat. Nah, kita jalankan username variable how old are you 18 15. Nah, bisa kalian lihat sini adalah fungsi yang sudah kita jalankan. Kemudian kita akan menjelaskan selanjutnya adalah variable scope. Sebenarnya apa itu variable scope? Variable scope adalah ketika dimana kita ada jarak antara cakupan global dan cakupan dalam fungsi. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, misalkan ya, kita mau ngeprint variabel username dalam fungsi welcome user ini. Kita coba print user coba kita tes langsung. Nah, maka akan terjadi error. Kenapa akan terjadi error? Karena variabel username ini hanya berlaku pada fungsi welcome user dan tidak akan berlaku pada secara general gitu. Nah, kecuali nih seperti ini. Misalkan kita buat sebuah variabel A dengan 5 print A.
Kita tuh bisa kalian lihat, maka di sini akan 5. Kenapa bisa seperti itu? Karena guys, ini sifatnya general, bukan bukan terikat dan tidak terkait dengan fungsi. Oleh karena itu, ini dapat dijalankan secara langsung. Oke, kenapa yang di sini bisa dijalankan? Karena kita ngeprintnya tuh yang welcome user alias fungsi usernya, bukan variabel dalam usernya. Sehingga sebuah fungsi dapat dieksekusi dengan baik. Nah, jika kita mengeksekusi variabel dalam fungsi, maka akan terjadi error seperti tadi. Oke. Kemudian, selanjutnya, kita akan mendesain fungsi memakai flowchart.
Oke, kita akan memulai project kita pada kali ini yaitu Compute School Grade Statistic atau menghitung rata-rata nilai sekolah. Ya, yang pertama ada memakai flowchart, yang kedua itu Scratch, yang ketiga Python. Formulanya seperti apa? Yaitu average sama dengan sum of all values per number of values. Yang pertama tuh stepnya adalah get all the grades from the user, one function. Nah, step kedua, compute, min, max, and average, three function. Pertama kita akan pakai flowchart dulu. Nah, misalnya dari sini, ini adalah yang pertama, biasa buat start, kemudian create empty grade list, kemudian call get grades from user, kemudian print grades and number of grades. Nah, jika nilainya itu lebih dari 0, maka program berakhir. Nah, sampai sini dulu, terus lanjut ke sini nih, get grades from user. Terus ditanyakan nih, nilainya berapa? Apakah nilainya min 1? Kalau iya, return grades. Ini salah nih, iya harusnya. Sini, yes. Kalau misalkan 0, ditanyain lagi, apakah nilainya itu antara 0 dan sampai 10? Kalau iya, maka tambah grade-nya berapa, antara 1 sampai 10. Kalau enggak, maka akan di print error message. Nah, kemudian habis dari sini nih, menanyakan nilainya kepada user. Kalian kesini lagi nih, untuk compute list minimum, compute maximum, compute average, dan print max and average. Jadi bisa kalian lihat, ada compute list minimum, set minimum to first element, terus pass grade of the test. Oh, kemudian apakah grade lebih kecil daripada minimum? Kalau iya, maka set minimum to grade. Kalau enggak ya balik lagi ke sini. Kemudian ada compute list average. Terus habis itu compute sum of all element, divide the sum by the number of element, kemudian return the average. Yaitu jumlahkan semua elemennya, kemudian dibagi berdasarkan jumlah elemennya, kemudian akan menjadi hasil rata-rata tersebut. Oke, kita langsung aja ke Scratch. Sekalian lihat di sini, di Scratch tadi terdapat 3 fungsi. Yang pertama ada get grades from user, yang kedua ada compute list minimum, yang ketiga ada compute list maksimum, yang keempat ada compute list average. Dan di masing-masing fungsi ini ada variabel lagi. Yang pertama adalah as for grades, kemudian grade, minimum index, indeks maksimum, dan summary. Pertama-tama kalian buat dulu ini di fungsi pertama yaitu get grades from user. Kalian set variabel yang menanyakan grade ke user
ke true. Nah, kemudian pakai block repeat until ditanyain tuh nilai selanjutnya apa. Kemudian di set juga variable grade di sini untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, jika ternyata min 1, maka akan stop programnya. Jika ternyata 0 sampai 10, maka grade-nya akan terus berjalan. Oke. Ini juga iya sama. Cuma bedanya di sini tuh kalau misalkan grade-nya itu lebih kecil dari minimum, maka itu akan menjadi minimum gitu loh. Kurang lebih sama juga pada maksimum dan average. Oke, kita jalankan aja programnya. Kalian bisa ngisi sampai maksimal 10. Nah, coba kita min 1 ya untuk stop program. Nah, bisa kalian lihat di sini langsung minusnya berapa, minimumnya berapa, maksimumnya berapa, average-nya berapa. Oke. Ini kita langsung aja ke Python ya. Nah, tadi saya udah coba sini. Yang pertama adalah def get grades from user. Ini kalian butuh fungsi yang seperti di scratch. Ini fungsi pertama. Dan tanyain tuh nilainya berapa antara 0 sampai 10. Kalau misalkan min 1, nanti akan menjadi false sehingga menyebabkan eksekusi berhenti. Nah, kemudian kalian buat lagi nih 3 list. List minimum, list maksimum, list rata-rata atau average. Nah, di sini ada minimum number, minimum sama dengan number list. Ini variabelnya. Number list. If number begitu dari minimum, maka minimum sama dengan number. Artinya, misalkan minimumnya itu 7 dan ada angka yang lebih kecil daripada 7, maka itu akan di-set secara otomatis menjadi minimum. Sedangkan maksimum, kalau misalkan ada sebuah angka yang lebih besar dari angka maksimum sekarang, maka itu akan secara otomatis mendaftarkannya menjadi angka maksimum yang terbaru. Nah, sedangkan rata-rata ini kita jumlahkan semuanya, terus kita bandingkan dengan jumlah angkanya, maka akan menjadi average atau rata-rata. Nah, kalian bisa lihat di sini, grade sama dengan get grades from user atau fungsi baru lagi nih. If length grade sama dengan 0, maka print if not given any grade. Ini kalian ini semua, cantumin semua fungsinya, terus di print minimal str minimum dan max str maksimum dan sebagainya. Kita langsung aja untuk ngetes programnya.
Oke, kita nyoba ya. Tuh, kalian lihat di sini. Minimalnya 2, maksimalnya 9, average-nya 6,625. Oke, sekian aja pembelajaran kita pada kursus kali ini. Tadi kita mempelajari tentang fungsi dan bagaimana cara pengaplikasiannya pada activity dalam membuat kalkulator sederhana. Kemudian ada project juga yang lebih kompleks daripada activity tadi. Sekian, saya Muhammad Farel Rizkan Sauri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.